Babak 50 armor Garrison populer. Awan gelap melayang di atas langit kota daun merah, mengelilingi bulan purnama yang menggantung di udara. Di jalanan, lampu ajaib menyala terang di kota. Si Feng baru saja masuk. Itu masih malam hari di domain dewa. Mayoritas pemain saat ini berada di area perdagangan, membuat tempat itu sangat ramai. Hanya ada sedikit ahli yang akan berburu monster untuk naik level saat ini. Pada siang hari, jalan di area perdagangan sepi. Namun, jalan itu saat ini telah berubah menjadi pasar, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Para pemain dapat terlihat mendirikan kios di sepanjang jalan batu besar, dan di atas kain putih mereka ada beberapa barang yang dibutuhkan oleh auxiliary jobs dan juga beberapa peralatan umum. Pembeli dan penjual sedang tawar-menawar satu sama lain, dan beberapa wajah sebelum berubah menjadi merah tua atas satu atau dua tembaga. Sistem Garrison Armor yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 silvers 31 koper telah ditambahkan ke inventaris kamu. Sistem Garrison Armor yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 silvers 67 koper telah ditambahkan ke inventaris kamu. Sistem Garrison Armor yang telah kamu tempatkan pada lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 5 silvers 98 koper telah ditambahkan ke inventaris kamu. Sebelum Si Feng mengambil langkah maju, serangkaian pemberitahuan rumah lelang dari sistem memasuki telinganya. Si Feng dengan santai memilih notifikasi sistem untuk muncul, segera menjadi terkejut. Nilai Garrison Armor benar-benar melebihi perkiraan Si Feng. Awalnya, Si Feng bermaksud untuk menjualnya, kurang lebih, 5 perak. Namun pada kenyataannya, karena persaingan dalam harga yang semakin ketat, Garrison Armor mencapai harga maksimum 6 silvers 42 koper. Ke-11 Garrison Armor terjual dengan total lebih dari 67 koin perak. Jumlah itu segera mengubah Si Feng menjadi pemilik koin emas. Dia telah menjadi Gold A Naire. Pada fase permainan saat ini, daya beli 1 silver coin sangat mencengangkan. Untuk geng kelas 2, dana yang beredar hanya akan berjumlah 6 atau 70 koin perak. Untuk mengembangkan anggota normal mereka dengan benar selama periode awal permainan, persekutuan tidak dapat menyimpan terlalu banyak koin tembaga. Tindakan seperti itu hanya akan menghambat perkembangan guild di masa depan. Sedangkan untuk guild tingkat pertama, dana mereka yang beredar mungkin hanya sekitar 1 koin emas. Namun, dana ini akan tampak tidak signifikan ketika digunakan untuk puluhan atau ratusan orang. Sekarang, Si Feng adalah Taipan sejati. Setelah seharian bertempur, mayoritas pemain saat ini kembali ke tahun dengan rampasan perang mereka. Para pemain ini membawa banyak bahan pada orang mereka, dan tentu saja, Si Feng tidak akan membiarkan kesempatan ini lolos. Si Feng dengan santai memilih lokasi dengan beberapa orang, meletakkan kain putihnya di tanah dan memulai kiosnya untuk membeli bahan. Pemain berlevel tertinggi saat ini seharusnya berada di level 4, sedangkan pemain rata-rata masih di level 2 dan pemain ahli di level 3. Karena itu, bahan yang mereka jual sangat bervariasi. Ada barang peringkat tinggi, dan ada juga barang biasa. Harga saat ini untuk bahan peringkat tinggi sangat mahal, jadi Si Feng tentu saja tidak akan membelinya. Si Feng hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk membuat Garrison Armor, sehingga uang yang bisa dia peroleh terbatas. Namun,
Si Feng hanya menjual peralatan ini untuk mengakumulasikan sejumlah dana. Hanya ketika dia memiliki dana dia bisa mendapatkan lebih banyak uang. Membeli Magic Essence, 6 koper setumpuk, seton, 10 koper setumpuk. Juga membeli Hearthstone, 23 koper setumpuk, teriak si Feng. Setelah mendengar kata-kata si Feng, para pemain di jalan berkerumun di sekelilingnya, satu demi satu. Bos, aku punya 10 tumpukan seton. Berapa banyak tumpukan yang kamu inginkan? Petik 2. Aku punya 6 tumpukan sihir esensi. Apakah kamu mau semuanya? Aku punya setumpuk batu keras. Setelah menggiling di alam liar sepanjang hari, Magic Essences and Stone telah menjadi bahan yang mencemari jalan. Biasanya, pemain akan menjual bahan-bahan ini ke NPC atau menyimpannya untuk berlatih pekerjaan bantu mereka sendiri. Namun, bahan-bahan seperti Hearthstone sangat langka. Mereka biasanya ditemukan di area level 3, hanya dijatuhkan oleh kobold atau Little Rock Monsters. Ada 20 keping Hearthstone dalam tumpukan, dan mereka bernilai 20 tembaga ketika dijual ke NPC. Hearthstone digunakan dalam penempaan, namun itu cukup mewah untuk menggunakannya pada tahap permainan ini. Guild sangat jarang membeli Hearthstone, jadi harganya tidak terlalu tinggi. Namun, mereka akan memiliki tujuan yang bagus begitu pemain mencapai level 7. Ada banyak monster spesial di area monster level 7. Dan itu sangat membebani daya tahan senjata untuk bertarung melawan monster ini. Senjata akan pecah ketika daya tahannya mencapai 0. Setelah senjata rusak, peluang untuk berhasil memperbaikinya hanya sekitar 20%. Jika gagal, itu akan berubah menjadi memo. Sementara itu, Hearthstone bisa digunakan untuk membuat whetstones. Saat digunakan pada senjata, untuk sementara bisa meningkatkan kerusakannya. Lebih penting lagi, itu bisa memulihkan daya tahan senjata dengan 5 hingga 10 poin. Dengan whetstone, pemain tidak harus kembali ke kota hanya untuk memperbaiki senjata mereka, menghemat banyak waktu dan juga meningkatkan efisiensi penggilingan monster mereka. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, Hearthstone dijual dengan popularitas ekstrim. Harga whetstones meningkat bahkan dengan kecepatan yang lebih besar, memungkinkan banyak pemalsu untuk mendapat untung besar. Untuk dengan cepat meningkatkan level mereka dan mendapatkan keuntungan, Shadow Guild juga dibantai oleh hiu-hiu itu. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi ketika membeli whetstones. Dalam kehidupan ini, giliran si Feng mendapat untung besar. Dia akan menyimpan Hearthstone ini terlebih dahulu. Setelah membeli bahan selama lebih dari 1 jam, si Feng memiliki total 80 tumpukan Magic Essence dan 120 tumpukan stone. Adapun Hearthstone, si Feng hanya mengumpulkan 12 tumpukan dari mereka, jumlah yang sangat kecil. Tas si Feng dengan cepat terisi. Dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke gudang bank untuk menyimpan semua barang-barang ini. Gudang bank memiliki ruang tetap 500 slot. Memperluas ruang gudang untuk pertama kalinya akan memberikan tambahan 500 slot dengan biaya 20 tembaga. Kali kedua adalah 1000 slot untuk 50 tembaga. Setelah itu, setiap 1000 slot akan dikenakan biaya 1 koin perak, dan setiap 1000 slot tambahan akan menghasilkan biaya manajemen 10 koin tembaga per minggu. Saat ini, jumlah uang sebanyak itu tidak ada artinya bagi si Feng. Segera, si Feng memperluas 3000 slot, dan di masa depan, ia harus membayar biaya pemrosesan 30 tembaga setiap minggu. Setelah menyimpan semua bahan,
Si Feng berlari menuju rumah lelang. Rumah lelang menghubungkan semua kota kecil di bawah pengaruh kota Sungai Putih. Meskipun ada beberapa orang yang menjual bahan umum di sini, pasti masih ada beberapa orang yang menjual Hearthstone. Hanya saja, harga yang mereka tetapkan sedikit lebih tinggi. Namun, para pemain tidak punya pilihan selain membeli whetstones untuk senjata mereka ketika mereka mencapai level 7. Jadi, si Feng tidak khawatir tentang kehilangan uang. Setelah tiba di rumah lelang, si Feng menemukan situasi yang sangat aneh. Ada cukup banyak anggota logistik persekutuan yang hadir di rumah lelang. Masing-masing dari mereka berdiri berjaga di rumah lelang, dan sungguh mengherankan apa yang sebenarnya mereka tunggu. Si Feng secara acak memilih tempat duduk, memanggil panel operasi rumah lelang. Tepat ketika si Feng sedang mencari Hearthstone, dia mendengar beberapa anggota logistik persekutuan mengeluh satu sama lain. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Mengapa Garrison Armor itu masih belum muncul? Biarkan aku membelinya sehingga aku bisa melaporkan kembali. Petik 2. Kamu hanya menunggu selama 3 jam. Aku sudah menunggu di sini lebih dari 10 jam. Kamu belum melihat intensitas kompetisi untuk Garrison Armor. Aku sudah mendengar, karena Garrison Armor ini, ada beberapa persekutuan yang mampu membunuh banyak elit khusus liar, menuai keuntungan yang mencengangkan. Bahkan ada persekutuan yang berhasil mendapatkan beberapa peralatan dan buku keterampilan, berkat Garrison Armor. Jadi, semua orang ada di sini untuk memperjuangkannya. Sayangnya, beberapa potong Garrison Armor yang tersisa semuanya telah dibeli. Petik 2. Persis. Persekutuan kita saat ini sangat menyesali hal itu. Jika kita tahu seberapa besar kita akan kalah dari para guild itu, kita akan membeli Garrison Armor, bahkan jika kita harus membayar 7 koin perak untuk satu. Sekarang, petinggi sudah memberikan perintah. Selama Garrison Armor muncul, kita pasti harus membelinya. Petik 2. Selama diskusi yang diadakan oleh anggota logistik, si Feng juga terkejut dengan kecepatan Garrison Armor mencapai efek yang diinginkannya. Oleh karena itu, si Feng mengeluarkan 7 armor Garrison yang tersisa yang memiliki kekuatan pertahanan. Dia diam-diam menempatkan mereka di pelelangan, menetapkan harga dasar untuk masing-masing bagian di 8 koin perak, 2 koin perak lebih tinggi dari perkiraan aslinya. Namun, geng ini harus bisa menerima harga seperti itu. Adapun Garrison Heavy Armor terbaik, si Feng hanya akan menjualnya setelah periode waktu berlalu. Dia pertama-tama akan membiarkan para guild ini perlahan-lahan mencerna Garrison Armor saat ini. Setelah menempatkan peralatan pada lelang, si Feng mulai mencari Hearthstone. Si Feng bertanya-tanya apakah ada banyak pemain yang telah melelang mereka. Bab 51. Persaingan di rumah lelang. Si Feng memanggil panel pencarian, segera memasukkan kata-kata Hearthstone. Tiba-tiba, barisan informasi muncul di layar semi-transparan. Dalam sekejap, si Feng bisa melihat lebih dari 100 tumpukan Hearthstone yang dijual. Ada banyak pemain yang menjualnya. Ketika si Feng melihat setumpuk batu keras yang dijual seharga 1 koin emas, dia merasa pemain seperti itu pasti sudah gila karena kemiskinan. Segera, si Feng memfilter tampilan untuk menunjukkan harga dari terendah ke tertinggi. Setelah menyesuaikan tampilan, tumpukan Hearthstone yang termurah masih berharga 26 koper. Setelah dikurangi biaya pemrosesan dari rumah lelang, pemain masih bisa menerima 25 koper. Seperti yang diharapkan, harga jauh lebih tinggi dari biasanya. Namun, si Feng masih harus membelinya.
Dia bisa membelinya selama harganya di bawah 30 tembaga. Tiba-tiba, jumlah Hearthstone yang tersedia di rumah lelang telah berkurang setengahnya. Yang tersisa semuanya dijual seharga 30 koper ke atas, dan tidak ada boros siapa yang akan membelinya. Setelah melihat Hearthstone, Si Feng dengan santai mengambil bagian lain-lain. Mata Si Feng tiba-tiba bersinar. Sebenarnya ada set kartu. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka. Ada beberapa kesempatan bagi monster untuk menjatuhkan set kartu ini, namun, tingkat drop untuk itu sangat rendah. Bahkan tidak ada peluang 10.000 sampai 1 untuk dijatuhkan. Monster di bawah level 10 mampu menjatuhkan 12 set kartu, dan mereka dibagi menjadi 2 peringkat, pangkat perunggu dan pangkat misterius besi. Prajurit memiliki baja, tentara salib, dan kegilaan. Spesialis senjata memiliki kekacauan, pembalasan, dan badai. Penyembuh memiliki divine, natur, dan noble. Mages memiliki elemen, full, dan demon. Kedua-belas set kartu ini masing-masing mewakili 12 pekerjaan yang berbeda. Setiap set memiliki 9 kartu di dalamnya, dan setiap kartu memiliki nomor di belakangnya. Selama seorang pemain bisa mengumpulkan satu set lengkap, mereka bisa menukarnya dengan sepotong peralatan set untuk pekerjaan masing-masing. Kembali pada masa itu, sebagian besar pemain tidak tahu untuk apa set kartu ini. Selain itu, tidak ada pengantar untuk set kartu ini. Pemain, pada waktu itu, hanya menyimpan set kartu ini di tas mereka atau menjualnya di rumah lelang. Hanya ketika mode normal dari dungeon level 10 yang beranggotakan 50 orang di dekat kota dibersihkan, para pemain ini menemukan sebenarnya ada NPC yang akan berdagang untuk set kartu ini. Tergantung pada peringkat set kartu, mereka dapat ditukar dengan peralatan perunggu atau peralatan misterius besi. Peralatan set ini benar-benar luar biasa. Satu set peralatan perunggu bisa menyaingi seluruh set peralatan misterius besi biasa, sedangkan peralatan misterius besi bisa menyaingi seluruh set peralatan rahasia perak biasa. Jadi, set kartu ini yang tidak ada yang peduli sebelumnya tiba-tiba menjadi populer dalam semalam. Setiap kartu dijual dengan harga astronomi. Meski begitu, banyak guild masih panik terhadap mereka, terus-menerus membelinya. Sementara itu, ada ratusan set kartu saat ini ditampilkan di depan Si Feng, namun sebenarnya tidak ada yang menginginkannya. Setiap kartu dijual dengan harga tidak lebih dari 5 koper, dan bahkan maksimum 7 koper. Si Feng membelinya bersih tanpa ragu-ragu. Si Feng tidak berpikir banyak tentang biayanya. Terlebih lagi, nilai-nilai itu tidak akan meningkat bahkan jika dia meninggalkannya di tasnya. Menggunakan uang untuk menumbuhkan uang, sekarang adalah cara raja. Setelah Si Feng selesai dengan mengumpulkan Hearthstone dan set kartu, ia ditinggalkan dengan tidak lebih dari 14 koin perak. Setelah itu, Si Feng mencari buku-buku keterampilan melalui panel pencarian. Untuk menentukan kekuatan pemain di domain dewa, selain melihat peralatan mereka, jumlah keterampilan yang mereka pelajari adalah faktor lain. Jika seorang pemain memiliki banyak keterampilan, mereka dapat memiliki berbagai pola serangan untuk digunakan dalam pertempuran. Pendekar ahli biasanya bisa menggunakan lebih dari 20 keterampilan dalam pertempuran, sedangkan ahli tingkat pertama bisa menggunakan lebih dari 40 keterampilan dalam pertempuran. Adapun para ahli tingkat atas, mereka tidak perlu disebutkan. Si Feng adalah seorang ahli tingkat pertama, namun, ia memiliki kurang dari 10 keterampilan. Kondisinya benar-benar menyedihkan. Namun,
Ada sangat sedikit buku keterampilan yang saat ini sedang dijual dalam keadaan normal. Pemain biasanya akan menggunakan buku keterampilan pada diri mereka sendiri atau menukarnya dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan. Si Feng membaca lebih dari 10 halaman sekaligus. Selama dia melihat skill yang bisa digunakan oleh pendekar pedang, dia langsung membelinya. Ketika si Feng tiba di halaman terakhir, pikirannya menjadi kosong. Apakah kamu bercanda? Bahkan, Defensive Blade sedang dijual? Si Feng menjadi liar dengan sukacita. The Defensive Blade adalah skill pembangkit tenaga pendekar swordsman. Itu juga skill yang pasti membunuh ketika berurusan dengan mage. Namun, skill itu juga memiliki drop rate yang terkutuk. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, si Feng hanya berhasil mendapatkan keterampilan setelah dia jauh di atas level 40. Si Feng benar-benar tidak membayangkan dia akan bisa melihatnya sekarang. Meskipun harga jualnya sedikit tinggi, 6 perak masih bisa diterima oleh si Feng. Si Feng segera mengajukan penawaran 7 koin perak, tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Sangat cepat, si Feng membeli keterampilan untuk 7 koin perak. Dengan daya beli saat ini dari 7 koin perak, si Feng bisa membeli 5 hingga 6 buku keterampilan dasar. Namun, si Feng menghabiskan mereka semua di blade defensif tanpa mengedipkan kelopak mata. Selain membeli keterampilan langka, pisau pertahanan, si Feng juga membeli 3 keterampilan umum, mengamati mata, Windwalk, dan Earth Splitter. Pada catatan lain, sementara si Feng gembira atas pembeliannya, situasi di rumah lelang mulai berubah panik. Anggota logistik dari berbagai guild semuanya merah tua di telinga mereka, kemarahan mereka membumbung ke langit. Sial, 9 koin perak masih belum cukup untuk mendapatkan peralatan ini? Guild kaya mana yang memberi 10 koin perak? Petik 2. Kamu binatang, mengapa kamu tidak melihat sisi aku? Seseorang sudah menawar 10 perak dan 65 tembaga. Orang-orang ini benar-benar gila. Aku hanya membawa 10 koin perak. Apa yang harus aku lakukan sekarang sehingga aku tidak bisa menyelesaikan tugas aku? Petik 2. Mengerikan. Mereka menyembunyikan nama mereka dan hanya menempatkan beberapa peralatan ini di pelelangan. Bagaimana aku bisa merebut satu? Petik 2. Orang-orang ini adalah anggota logistik persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Mereka berada di ambang kegilaan ketika mereka melihat tawaran persekutuan yang lebih besar, masing-masing lebih tinggi dari yang lain. Namun, orang yang paling keji adalah pencipta peralatan. Setiap kali, orang ini hanya melelang beberapa peralatan. Sebelumnya, persaingan atas peralatan sudah cukup intens. Namun, Garrison Armor yang dilelang sekarang memiliki atribut yang lebih baik dan jumlahnya lebih sedikit. Uang yang mereka bawa untuk penawaran sama sekali tidak cukup. Jadi bagaimana mereka akan memperjuangkan peralatan? Tidak mungkin, kan? Apakah ada banyak taipan? Seseorang benar-benar menawar 11 perak. Kegembiraan si Feng mencapai ujung alisnya ketika dia melihat bagaimana harga Garrison Armor terus meningkat. Dalam beberapa saat, uang yang dia habiskan sebelumnya semuanya telah pulih, sejauh itu lebih dari sebelumnya. Tiba-tiba, si Feng memikirkan blade pertahanan. Pemain rata-rata jelas tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keterampilan langka seperti itu untuk pendekar pedang. Sedangkan guild tidak akan menjualnya, bahkan jika mereka mendapatkannya. Skill pasti telah dijual oleh guild tertentu untuk mengumpulkan dana untuk membeli Garrison Armor. Hanya saja tindakan mereka sekali lagi menguntungkan si Feng. Dalam beberapa saat, ketujuh Garrison Armor mengalami kenaikan harga melewati 11 perak.
Harga seperti itu bahkan mengejutkan si Feng, dirinya sendiri. Dari mana tiba-tiba begitu banyak guild kuat? Dengan sumber keuangan dari persekutuan seperti itu, mereka seharusnya tidak menghabiskan banyak uang untuk sepotong peralatan perunggu. Namun, apa yang si Feng tidak tahu adalah, setelah ia menempatkan garison armor pada pelelangan, anggota logistik dari berbagai perserikatan besar melaporkan situasinya kembali ke pemimpin persekutuan mereka. Sebelumnya, pemimpin persekutuan ini melihat MT dari persekutuan lain mengumpulkan elit khusus dengan armor garison. Met ini dapat memungkinkan pemain lain untuk menyerang elit khusus dengan mudah, mendapatkan berbagai buku keterampilan dan peralatan perunggu, peralatan misterius besi bahkan. Pada pandangan seperti itu, mata pemimpin guild ini sudah lama memerah karena iri. Sayangnya, mereka tidak punya solusi untuk masalah ini. Mereka ingin membiarkan para pemain lifestyle dari guild mereka masing-masing membuat peralatan ini, namun mereka tidak memiliki desain tempa untuk itu. Mereka juga ingin menghubungi pemain yang telah menempa garison armor ini, namun pemain ini menyembunyikan namanya, mencegah segala cara kontak. Satu-satunya pilihan mereka adalah menonton, tanpa daya. Namun sekarang, armor garison, kali ini, bahkan memiliki kekuatan pertahanan. Mereka pasti harus membelinya. Oleh karena itu, geng ini mulai mengumpulkan dana segera. Apakah kamu mendengarku? Kamu pasti harus mendapatkannya. Segera tawarkan 13 koin perak. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani menawar. Petik 2. Apa? Apakah sudah di 13 silvers? Tawar 13 silvers 50 koper. Aku tidak percaya ada persekutuan yang lebih kaya dari kita. Petik 2. Ada lebih dari 100 kota di bawah pengaruh kota Sungai Putih, dan ada ratusan persekutuan terus-menerus mengajukan penawaran untuk garison armor. Setelah setengah jam, ke-7 garison armor dilelang, dengan yang terendah dijual dengan harga 14 silvers 60 koper. Si Feng mendapatkan lebih dari 1 koin emas dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya orang-orang ini, si Feng mengambil kesempatan untuk menempatkan garison heavy armor pada pelelangan, menetapkan harga mulai pada 16 koin perak. Setelah itu, si Feng meninggalkan rumah lelang. Itu masih malam, dan ada sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Sangat tidak bijaksana untuk keluar dan naik level sekarang, jadi si Feng pergi ke perpustakaan di kota Daun Merah terlebih dahulu. Dia ingin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang buku harian itu, yang berisi kata-kata elf, yang diperolehnya dari mode neraka hutan kematian. Dia bahkan mungkin mendapatkan temuan baru. Bab 52. Saudari Suci. Perjalanan ke perpustakaan kota Daun Merah sangat berbahaya. Jika pemain normal pergi ke sana, ada peluang 30% bagi orang itu untuk mati sekali. Sedangkan untuk 70% sisanya, dia akan mati berkali-kali. Oleh karena itu, sebelum menuju ke perpustakaan, si Feng menyimpan semua batu keras dan batu bertuah ke bank. Batu bertuah akan jatuh setelah kematian. Jika si Feng secara tak terduga meninggal dalam perjalanan ke perpustakaan, maka itu akan menjadi kerugian besar. Setelah itu, si Feng mengeluarkan 4 buku keterampilan yang dia beli sebelumnya dan memilih untuk mempelajarinya. Mengamati mata. Mampu melihat target yang jelas tidak dikenal dan disembunyikan. Ada peluang tetap untuk mendeteksi titik lemah target. Cooldown, 40 detik. Windwalk. Pengguna terbungkus angin. Kecepatan gerakan meningkat 30%. Ada kemungkinan 50% untuk menghindari kerusakan dari serangan jarak jauh. Durasi 10 detik.
Cooldown 2 menit. Earth Splitter membutuhkan Sword. Menyebabkan 30 base damage ke target setelah digunakan, dan berdasarkan periode pengisian daya antara 0,2 detik hingga 3 detik, maksimum 300% kerusakan senjata dapat ditingkatkan. Jangkauan serangan 8 yard. Cooldown 1 menit. Blade pertahanan membutuhkan Sword. Kisaran serangan normal meningkat 10 yard setelah digunakan. Mampu memblokir hingga maksimal 6 serangan jarak jauh atau 3 serangan jarak dekat. Durasi 25 detik. Cooldown 3 menit. Dengan keterampilan baru ini, kemampuan bertahan hidup dan serangan si Feng meningkat pesat. Dengan demikian, bahaya dia pergi ke perpustakaan tidak lagi besar. Perpustakaan Red Leaf Town jauh dari area perdagangan. Itu terletak di daerah kumuh kota Daun Merah. Daerah kumuh adalah lokasi paling populer kedua setelah area perdagangan. Ada banyak jenis orang di sana, dan itu adalah tempat para penjahat bercampur dengan orang-orang jujur. Itu juga lokasi kunjungan favorit beberapa pemain, dan ini karena nama alternatif daerah kumuh. Paradise of the Fallen. Saat si Feng memasuki domain surga ini, dari sudut-sudut jalan, ia menemukan mata yang dipenuhi dengan keserakahan diarahkan padanya. Ini adalah tikus yang disembunyikan dalam kegelapan, yang tidak dapat diterima oleh cahaya dan pengembara dari batas neraka. Pasti ada sebagian pemain di domain God yang berbeda dari orang biasa. Mereka tidak tertarik untuk menaklukkan Dungeons, juga tidak tertarik pada kegembiraan yang datang dari berpetualang dan mempertaruhkan diri sendiri. Satu-satunya hal yang diminati para pemain ini adalah bandit. Mereka akan membunuh pemain lain dan menjarah peralatan mereka. Kemudian, mereka akan menjualnya kepada orang lain dengan harga tinggi, menghasilkan banyak uang. Pada siang hari, para pemain ini akan berburu dan menjarah para pemain dengan peralatan yang bagus. Pada malam hari, mereka akan kembali ke daerah kumuh untuk membuang barang curian mereka kemudian berpesta dengan uang yang baru saja mereka peroleh. Mereka akan membual tentang hasil panen mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri, menggunakan kesempatan untuk meningkatkan posisi mereka di daerah kumuh. Pemain biasa tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat ini. Jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, satu-satunya hasil adalah pengembalian melalui kematian. Alasannya karena lokasi ini tidak dilindungi oleh pengawal. Si Feng hanya melirik para pemain yang tersembunyi di sudut-sudut jalan. Dia menemukan indikator untuk semua pemain ini berwarna merah. Jelas terlihat bahwa mereka telah melakukan banyak tindakan membunuh dan menjarah. Di dalam domain dewa, pemain merah tidak diizinkan memasuki area yang dijaga. Tingkat drop peralatan saat kematian untuk pemain ini juga meningkat, dan penalti untuk kematian dapat ditingkatkan hingga maksimal 300%. Selain itu, mereka akan ditangkap dan dipenjara oleh pengawal jika mereka memasuki daerah yang dijaga, dan durasi mereka di penjara tergantung pada nilai kejahatan mereka. Namun, bahkan dengan semua kekurangan ini, masih ada banyak pemain yang memilih untuk menempuh jalan ini. Bagaimanapun, hadiahnya datang dengan sangat cepat dengan cara ini. Pemain merah juga punya tempat mereka bisa tinggal di kota Daun Merah. Misalnya, daerah kumuh. Selain itu, jika seseorang ingin menerima kues yang bagus di daerah kumuh, seseorang harus menjadi pemain kuning atau bahkan pemain merah. Mengenai pemain ini yang hidup di ujung pisau, si Feng tidak memperhatikan mereka. Dia segera menuju jalan utama daerah kumuh. Di kedua sisi jalan,
ada beberapa wanita genit mengenakan pakaian terbuka. Ketika mereka melihat pakaian Si Feng mengenakan, mereka mulai melemparkan pandangan centil pada arahnya. Mereka ingin menghabiskan malam yang menyenangkan dengan Si Feng, menghasilkan koin di sepanjang jalan. Adik kecil, apakah kamu di sini untuk bersenang-senang? Datang ke sini untuk kakak. Kakak perempuan menjamin bahwa kamu akan memiliki malam yang menyenangkan. Seorang wanita memikat mengenakan pakaian kulit merah yang hidup menghalangi jalan Si Feng. Si Feng segera menggunakan mengamati mata. Sarlin, peringkat elit, level 8. HP 1200/1200. Hahaha, Sarlin, kamu mencoba menyelinap lagi. Bagaimana bisa kamu tidak mengundang kami ke acara yang sangat membahagiakan ini? Sekelompok pria yang kuat dan jahat berjalan mendekat, masing-masing membawa senyum dingin di wajah mereka. Apakah ini perampokan? Si Feng memandang sekelilingnya, dengan tenang bertanya. Dia menemukan dirinya sudah dikelilingi oleh NPC. Ada juga beberapa pemain merah di sudut rumah yang rusak, mencibir di wajah mereka. Di Guts Domain, sangat umum bagi pemain untuk dirampok oleh NPC. Selain itu juga bukan pertama kalinya Si Feng dirampok oleh NPC. Insiden yang meninggalkan kesan paling dalam padanya adalah ketika dia berada di Creation Mountain Range. Di sanalah dia dirampok oleh NPC Warlord. Pada saat itu, Si Feng hanya bisa tak berdaya membayar tol jalan. Saat ini, belum dia, ada level 8 elit NPC selain kelompok level 7 common NPC. Itu adalah pemandangan yang sangat umum bagi daerah kumuh, tetapi Si Feng tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali dirinya sendiri karena datang ke tempat ini. Brat, karena kamu terlihat seperti orang yang jujur, kami tidak akan terlalu merepotkanmu. Bagikan 5 koin perak, dan kami akan membiarkan kamu lewat. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan secara pribadi, kata seorang pria yang terluka sambil mencibir. Kalau begitu datang ke sini dan ambil, Si Feng mencibir saat dia mengeluarkan Abyssal Blade. Jika kamu harus membayar tol, maka selamat. Kamu tidak hanya akan kehilangan uang kamu, tetapi kamu juga harus kehilangan hidup kamu. Kamu akan kehilangan setidaknya peralatan yang ada di orang kamu. Ini adalah alasan mengapa pemain normal memiliki peluang 30% untuk mati sekali di daerah kumuh. Jika kamu ingin NPC ini yang berkeliaran di batas kegelapan untuk menegakkan janji mereka, pasti ada sesuatu yang rusak dengan otak kamu. Wajah Sarlin yang menarik mengungkapkan jejak kedengkian. Brat, kamu sedang mencari mati. Seorang pria yang menggunakan pisau level 7 bergegas ke Si Feng. Si Feng menikam Abyssal Blade ke arah pria itu tanpa ragu-ragu. Double chop, chop, thundering flash, earth splitter. Pedang tebasan demi tebasan pedang menembus leher dan hati pria itu. Dengan tubuh yang sepenuhnya diarahkan dengan peralatan perunggu, dikombinasikan dengan kekuatan serangan Abyssal Blade, serangan Si Feng segera mengurangi 750 HP orang itu menjadi 0. Masih ingin melanjutkan? Si Feng melirik NPC sekitarnya, mencibir. NPC semua terkejut oleh Si Feng. Mereka semua berpisah dan memberi jalan kepada Si Feng, satu demi satu. Sementara itu, para pemain yang bersembunyi di sudut juga terkejut. Si Feng telah membunuh NPC level 7 hanya dalam beberapa langkah. Pemain ini terlalu kuat. Secara alami, para pemain ini tidak akan menemukan masalah dengan pemain yang mereka tahu kuat. Di daerah kumuh, kekuatan adalah segalanya.
Diam-diam, para pemain ini meninggalkan tempat kejadian. Hanya Charlene yang tetap tinggal dengan ekspresi tertarik. Adik kecil, kamu benar-benar kuat. Kamu telah membuat kakak perempuan benar-benar mengagumi kamu. Aku ingin tahu kemana tujuanmu. Kakak perempuan dapat membimbing kamu ke sana dan menyelamatkan kamu dari banyak masalah. Sedangkan kamu hanya perlu membayar harga yang sangat kecil. Charlene berjalan menuju Si Feng. Menawarkan dengan senyum tenang. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Aku kenal dengan jalan ke perpustakaan. Si Feng tidak ingin terjerat dengan NPC ini. Dia hanya ingin mencari petunjuk tentang buku harian Elven. Charlene tersenyum dengan lebih gembira lagi ketika dia mendengar Si Feng menolak. Aku adalah pustakawan, Charlene. Kamu dapat menanyakan hal-hal tentang perpustakaan kepada aku. Tidak ada yang lebih akrab dengannya daripada diriku sendiri. Charlene membusungkan puncak kembarannya yang berharga, tersenyum manis. Bukankah pustakawan Kota Daun Merah adalah suster suci? Si Feng tidak mempercayainya. Oh, apakah kamu membicarakan hal ini? Charlene mengeluarkan satu set pakaian biarawati dan berganti pakaian dalam sekejap. Tiba-tiba, sikapnya yang liar benar-benar lenyap. Dia seperti malaikat yang telah turun ke dunia, jauh dari ilahi. Kehadirannya membuat orang lain menginginkan pertobatan di hadapannya. Pada saat yang sama, informasi yang ditampilkan Charlene telah berubah. Suster Suci Charlene, pejabat ilahi, level 20, HP 10.000 per 10.000. Si Feng juga kaget. Situasi apa ini? Bahkan NPC punya pekerjaan sampingan?